di perempuan. Oke. Itu. Oke. Aku sana ya. Silakan nama dan pertanyaannya. Oh iya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Anita Putri Prasasti. Di sini saya ingin bertanya mengenai tadi topik yang dibawakan oleh Mas Cek. Oke. Nah, jadi pertanyaannya saya itu mengenai tentang topik yang dibawakan oleh Mas Dedi mengenai migration to JTF Campus gitu. Nah, jadi saya sendiri itu baru belajar mengenai pemrograman Android gitu. Dan saat ini saya itu belum pernah untuk mengimplementasikan JTF Campus di aplikasi yang pernah saya buat. Nah, pertanyaan saya untuk saya yang masih pemula gitu, apakah saya ketika nanti misal mau membuat apps gitu ya, saya apakah harus langsung mengimplementasikan JTF Campus, di mana saya harus belajar lagi, dan apakah saya harus mendalami lebih lagi untuk di bagian XML-nya yang pernah saya pelajari gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya. Sebenarnya kita harus tadi. Langsung jawab nih. Langsung. Oke. Ini jawabannya subjektif ya. Jadi nggak ada benar nggak ada salahnya. Disclaimer aja. Takutnya mungkin ada perspektif lain. Kalau menurutku better emang kayak XML dulu aja. Gitu loh. Compose itu kita masih ini ya, masih versinya masih kecil gitu. Artinya banyak komponen yang belum support gitu, yang ada existing di XML itu banyak yang belum support di Compose gitu. Contoh yang banyak banget nih, kalian coba aja cek Android View itu belum ada di Compose gitu. Android View apa namanya, Calendar View yang biasa orang Calendar View itu nggak ada di Compose, belum ada. Banyak banget lah material komponen yang dia tuh belum migrasi ke Compose gitu. Artinya ketika kalian pengen bikin aplikasi yang emang dari awal pengen Compose, salah apa enggak? Enggak gitu loh. Tapi bisa nggak kalian consider apakah misalnya kalian bikin aplikasi fully Compose, artinya kalian juga harus pakai yang migrasi tadi, pakai yang interoperable API. Kalau misalkan ada komponen-komponen yang emang masih eksisnya tuh di yang imperatif way gitu, yang masih di XML gitu. Jadi tinggal consider kalian aja kalau emang pengen belajar dari Compose dari awal, boleh apa enggak ya boleh aja gitu. Tapi balik lagi gitu ya, kalau misalkan emang pengen fiturnya itu lebih kompleks, aku saranin sih lebih ke XML aja terus, karena belum semua Compose itu ada kayak gitu. Tapi kecuali emang pengen dari awal pengen Compose gitu kan ya, ditentuin gitu, gak apa-apa langsung Compose aja gitu, biar lebih enak gitu, gak usah migrasi lagi. Itu sih jawabannya. Oke, menjawab? Oke, terima kasih Mas Dery ya. Oke, satu pertanyaan. Oke, selanjutnya. Bentar. Saya tahu kalian bagaimana aja. Oke ya. Satu, baru satu. Tiga ya, semangat deh. Oke. 1, 2, 3. Belakang, halo. Sabar ya. Oke. Harus belajar ngeklik ya. Silakan nama, pertanyaan. Saya Muhammad Isriami dari Cimahi. Izin bertanya ke Mas Denny mengenai penggunaan MLKit. Akan tetapi mohon maaf, ini bukan ke barcode scanner, tapi menggunakan image text scanner. Jadi alhamdulillah saya pernah mencoba untuk menggunakannya MLKit, akan tetapi saat itu ada permasalahan di pembacaan teksnya, di mana teks yang dibaca itu seringkali salah untuk didapatkan hasilnya. Apakah dari Kang Denny mungkin mengetahui itu tuh masalahnya, apakah dalam library-nya atau dalam kameranya atau yang lain, dan mungkin apakah ada solusi untuk mengoptimalkan mengurangi kesalahan tersebut? Oke. Kebetulan saya baru pakai Vision ya.
Vision itu saya pakai untuk image analysis sama yang tadi ya barcode scanner. Nah itu bisa jadi ada beberapa beberapa isu ya. Pertama mungkin image-nya blur, jadi teksnya kurang terbaca, pencahayaan juga bisa berpengaruh. Selain itu mungkin modelnya emang belum begitu update ya, atau mungkin tulisannya kurang rapi. Jadi misalkan G tapi kayak karena terlalu berdempet dengan teks selanjutnya jadinya bacanya kayak A gitu, atau ada beberapa faktor mungkin ya yang bisa menyebabkan itu tidak berjalan mulus ya, misalnya tidak berjalan sesuai keinginan. Paling coba coba untuk update modelnya, atau mungkin juga pakai custom model yang lebih apa ya, ibaratnya ya custom model yang, atau bikin ya custom model sendiri gitu ya, yang misalkan menyesuaikan dengan tangannya atau tulisannya gitu kan. Kalau tulisan soalnya agak lebih susah ya dibanding kayak teks yang printed text gitu ya. Mungkin kalau printed text itu bisa tinggal kita bikin, mungkin bisa kita bikin model yang mengenali suatu font gitu ya. Tapi kalau tulisan tangan itu ada yang disebut mungkin tulisannya kayak ayam gitu, kurang bagus atau gimana gitu kan. Nah itu sih kalau dari saya faktor-faktor yang memungkinkan ya. Oke udah? Oke gimana? Jawab? Oke ya. Terima kasih Kang Denny jawabannya. Oke. Ya urutannya boleh ya. Tapi setuju sih teman-teman ya. Jangankan mesin gitu ya. Jangankan mesin gitu untuk membaca tulisan tangan. Karena kita pun juga kan sulit ya membaca tulisan tangan gitu ya. Apalagi kalau misalkan dokter, resep dokter, tanya ke dokter, dok ini apa? Paracetamol. Gitu kan, gitu. Nah, itu memang keahlian tersendiri ya. Oke, next question, perempuan lagi berarti ya. Perempuan, oke, perempuan. Oke ya. Oke, perempuan lagi ya. Oke. Biar kelihatan. Siapa yang angkat tangannya? Hitung 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terus sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Silvia Apriani. Di sini saya izin bertanya kepada Mas Radika mengenai KMM. Untuk pertanyaannya, apakah ada kondisi tertentu ketika kita mengimplementasi pada aplikasi Android dan iOS, atau pada awal pengerjaan pun kita bisa langsung implementasi? Depannya jadi ulang sekalian. Jadi apakah ada kondisi tertentu ketika kita mengimplementasi KMM tersebut, atau pada awal pengerjaan pun kita bisa langsung implementasi? Terima kasih. Oke, kalau misalnya dari kondisi itu sih itu kayaknya tergantung kondisi teman-teman ya. Kayak dari awal pun itu bisa sih gitu implementasi langsung gitu. Bahkan bisa lebih full lagi ya, karena kan tadi kalau misalnya kita lihat, kita bisa bahkan buat request API, ada operasi ke local storage itu bisa dari KMM juga, dan logiknya juga bisa. Jadi kalau misalnya dari awal pun itu bisa gitu, kalau misalnya teman-teman mau buat. Dan ya menurutku bahkan sampai ke cover bisa membuat komponen yang lainnya juga gitu. Tapi kan kalau migrasi teman-teman kayak banyak pertimbangan gitu ya. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya mau buat ke KMM langsung pun nggak masalah sih, nggak perlu ada pembelajaran gitu. Cuman memang kalau misalnya adopsi KMM teman-teman harus familiar dengan dua platformnya ya, karena adopsi pakainya kan beda gitu. Terus ya intinya sih udah familiar di dua platform itu ya, kalau teman-teman bisa langsung ke KMM itu bisa gitu, tanpa ada kondisi apapun sih. Cuma mungkin sempat masuk ke cons tadi ya, kayak ngatur konferensi kayak dan yang lain-lainnya itu masih agak sulit gitu. Jadi teman-teman memang harus
ya ada learning curve, ada pembelajaran lebih lanjut gitu, kayak gimana handle konferensi untuk di KMM, kayak background treatnya gitu kan, apa pakai datanya gitu, karena beda gitu untuk handle-nya antara Android sama iOS gitu. Cuman kalau saya mau belajar langsung itu beda. Oke, terima kasih. Oke, ini ya. Oke, kita lihat lagi ya. Laki-laki ya. Oke. Agak jauh ya. Biar kelihatan semua. Oke. Oke, itu bisa. Oke. Laki-laki ya. Bentar, baru kita laki-laki dulu. Satu. Cepet banget tuh. 1, 2, 3. Oke. Kacamata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras, asal dari Bogor. Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab oleh semuanya ya. Untuk saya yang masih pemula, itu kan baru mau masuk ke mobile. Nah, apakah harus mulai dari native berupa atau misalnya bisa mengimplementasikan yang kayak tadi, atau mulai langsung mikro front end itu? Dan mungkin minta sedikit infonya, kan misalnya dibagi 3 itu kita ada desktop, website, sama mobile, atau mungkin ada yang lain tapi saya nggak tahu. Nah, itu kira-kira yang bakal rising untuk tahun ke depan atau yang seru terus sampai tahun ke depan tuh apa sih? Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Chandra. Ini bagian perpecahan giliran saya. Kalau menurut saya, tadi kan baru masuk ke software engineer, terus pengen belajar yang mana? Menurut saya sih belajar bahasa itu bonus, karena belajarnya itu mending konsep dulu, kayak OOP-nya dulu kayak gimana. Karena kalau OOP-nya kuat, mau belajar Kotlin, mau belajar Dart, itu gimana? Kalau untuk website OOP-nya tidak alhamdulillah. Tapi Oh. mau masuk ke mobile, convert ke mobile. Oke, untuk ke mobile ya. Sebenarnya Google itu nyediain banyak sekali teknologi, entah itu mau KMM, mau pakai Android nanti pakai Compose, atau mau pakai Flutter. Nah, sebenarnya nanti ada session lagi ya habis ini di main stage yang bisa lebih menjawab pertanyaan masnya sebenarnya. Nah, kalau menurut saya mendingan yang mana dulu? Masnya mau ambil semua atau mau ambil mobile doang? Semuanya ya, oke. Kalau mau semuanya sih, kalau saya pribadi karena saya Flutter developer jadi main ke Flutter karena mau semua kan, kita mau semua. Kalau mau semua kan, mau web juga, gitu kan, mau desktop juga, gitu kan, mau mobile juga, jadi Flutter gitu. Nah, kayaknya bisa nggak buat web gitu kan? Nah, itu sih kembali lagi, makanya kalau ini pertanyaan itu meributkan kita semua sebenarnya. Saya bilang web, saya bilang Flutter, nanti orang yang pakai Android native kan pada marah-marah gitu kan. Ya bisa kok katanya kan ada KMM gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan karena baru ya kan judulnya kan baru. Karena kalau pakai Flutter kan bisa cukup belajarin Dart doang nih. Kalau native kan bisa Kotlin-nya, ada XML-nya, belum nanti kan ada, sebenarnya bisa juga sih ya, karena sekarang UI-nya udah ada Compose. Gradle-nya pun sekarang udah pakai KTS ya, Kotlin juga gitu sebenarnya gitu kan. Makanya sih itu kalau pilih yang mana itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, karena ada plus sama minusnya. Kalau Flutter memang bisa semua, cuman dari sisi apa ya, plugin itu memang masih banyak yang kurang. Terus stabil. Kalau bandingin stabilitas antara Flutter dengan native, pasti jagonya native.
karena nanti udah dari dulu udah ada gitu, karena Flutter kan baru sekarang. Tapi kalau nyarinya cepat, pengen bisa semua, ya udah Flutter gitu. Makanya jadi tujuannya apa? Mau bisa semua atau mau bisa spesialisasi tapi stable gitu. Apa yang kita buat itu ya udah pasti ada gitu kan. Karena kan kalau Flutter ya tadi ya kayak saya bilang ada sampai ada Flutter plugin. Karena cuma ada di native doang gitu. Nah itu kendalanya mungkin. Makanya kenapa ada di native doang sehingga Flutter buatin Flutter plugin kayak gitu. Itu mungkin mohon maaf ya kalau agak merasa. Mungkin mau nambahin ya. Oke. Mas, Compose tuh bisa buat web loh mas. Nanti kita diskusi lebih itunya di sana di main stage ya. Cuman aku pengen kasih saran aja ke masnya. Kalau emang masih pengen belajar ya, dibelajarin semua aja. Ya dibelajarin semua, mau Flutter, mau Compose, mau KMM gitu, dibelajarin semua. Nanti masih bakal ketemu chemistry bahwa oh ini tuh gue gitu. Jadi ketika pasti ada gitu lah, pasti nggak mungkin ada kayak ini masih kan dari Android native pindah ke Flutter gitu kan, mungkin emang chemistry di Flutter kayak gitu. Yang penting itu belajar semua gitu loh. Jadi nanti masih bakal ketemu yang cocok buat saya sendiri itu apa. Gitu. Nanti pasti ketemu. Yang penting dibelajarin semua. Mungkin sarannya gitu aja. Thank you, tepuk tangan ya. Saya bisa Oke, masih ada tuh. kebetulan saya juga jadi Flutter sekitar 3 tahun ke belakang. Sempet kalau misalkan saya nggak pernah ngoding native sebelumnya, mungkin saya nggak akan bisa integrasi dengan suatu SDK. Karena SDK yang sekarang ini yang masalahnya di Flutter itu kadang SDK-nya itu nggak tersedia gitu. Jadi masih perlu pengetahuan native di dalamnya ketika mau nge-connectin ke Flutter plugin. Itu aja sih paling tambah. Ya, jadi mungkin maksudnya karena masih baru juga gitu, jadi masih banyak pengembangan yang memang belum bisa mengakomodir hal yang sebelumnya udah ada duluan, itu maksudnya ya. Jadi masih tetap bertahap untuk terus untuk jadi setara juga gitu. Untuk nanti bakal ya mau belajar apapun no worries nih. Ya, dan mungkin reasonnya untuk yang tadi ya, yang gue banget tuh kayak di dunia ini ada jutaan wanita, tapi apa kau pilih dia? There's some reason, right? Gitu ada defense you gitu kan. Gimana kamunya aja di sana gitu kan. Kalau bahasa desainnya there is no UI without you and I. Gitu cuy. Oke, thank you. sorry ya. Oke, ke perempuan lagi sekarang. Sisa 4 lagi ya? 4 lagi, oke. Perempuan. Oke. Hah? 2 lagi aja. Oh ya udah ya. Oke, udah. Oke. Berarti perempuan 1 ada 1. 1, 2, 3. Ulang ya, mungkin tadi nggak kedengaran. Oke, perempuan ya. 1, 2, 3. Oh ya udah, jangan dipaksain kalau nggak bisa. Oh iya. Ya. Oke, berarti laki-laki dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Taufik. Saya mau nanya ke Mas Dery. Mas Dery, untuk dependensi injeksi itu kan tadi dijelaskan menggunakan build. Jika aplikasi yang current itu menggunakan koin atau dependensi injeksi yang lain, apakah itu harus ikut dimigrasi juga atau seperti apa? Dan saya dapat challenge itu untuk SDUI, server driven UI dengan menggunakan Compose. Apakah lebih powerful menggunakan Compose atau dengan Flutter? Kalau kita bisa. Ini emang apa ya? Ada bulan percakapan lagi. Oke, silakan Mas. Oke, udah ya. Oke, siap. Ini pertanyaan pertama dulu nih yang tidak menimbulkan perpecahan dulu ya. Jadi kalau koin sebenarnya dependency injection yang tadi saya baca itu
karena kan kita pengen ngurangin number of recomposition yang tadi udah dibahas sama Mas Budi, ya kan? Kita tuh bikinnya di hosting, ya gitu kan. Nah, cara nge-hostingnya itu tuh kalau pakai yang baru itu kayak tadi buat build ya, buat build. Tapi kalau buat apa namanya, buat si koin gimana Mas? Kalau koin itu kan sebenarnya kita kan masih pakai ada aplikasi namanya activity-nya juga ya. Cara makainya pun sama kayak gitu. Artinya kalaupun enggak dibikin seperti yang build itu tetap bisa dilakukan kayak gitu. Kalau yang pakai koin ya, jadi nggak perlu diapa-apain itu udah masih bisa tetap jalan kayak gitu. Untuk yang koin ya, ini enak sih koin ya. Tapi koin itu bukan double injection ya. Ini bener ya, ini mungkin bisa dikoreksi karena menurutku koin itu bukan double injection sih. Gitu. Jadi ya itu pilihan sih. Kalau pertanyaannya untuk server driven UI bagusan Flutter atau Compose ya. Server driven UI jadi si UI-nya itu dikirim dari servernya gitu. Bentuknya JSON nanti di convert berubah jadi Compose atau jadi apa namanya Flutter gitu widget gitu kan. Tergantung aplikasinya Mas. Aplikasinya awalnya apa? Flutter apa Compose? Gitu ya kan. Kalau aplikasinya Flutter berarti ya emang Flutter gitu. Kalau emang dari awalnya native ya lebih baik pakai Compose gitu. Masa iya kita bikin aplikasi Flutter terpisah gitu kan di aplikasi native kita gitu. Jadi ya modul kan bisa. Cuman kan kalau udah native ngapain bikin lagi gitu kan untuk Flutternya gitu kan, kecuali emang ada concern bahwa si modul tersebut tuh bakal dipakai buat di iOS juga kayak gitu. Nah itu baru pakai yang Flutter kayak gitu ya. Jadi kalau memang dari awalnya udah native Android, ya udah Android aja pakainya Compose kayak gitu. Tinggal dimasukin aja update library-nya, naikin, kita bisa gunakan Compose. Gitu. Compose lebih gampang sih sama cerita gitu. Aman ya? Aman. Oke, sip. Oke, last one deh, last one. Kesian tadi yang kiri belum ya? Oke, yang kanan udah ya. Kita ke kiri, oke. Last one. 3. Oke, 3 atau 1 ya? 3 2 1. Sekali lagi. 3 2 1. Oke, baju merah. Bangkit. 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 Ini pertanyaan susah ya, bangkit lagi. Lanjut tadi. Assalamualaikum Mas Dery. Salam dari pengguna sekian aja Mas. Jadi aku mana ya buat Compose ini kan masih baru ya Mas. Nah seberapa realistis sih kita buat sekarang gitu ya migrasi dari native ke Compose gitu. Apalagi Luna aja tuh kan aplikasi besar gitu ya. Resikonya kan banyak. Tolong yakinin aku dong buat migrasi ke Compose. Aku butuh kepastian Mas. Oke. Itu pertanyaan yang pertama kali diajukan oleh manajer saya ketika saya ngajuin riset buat Compose. Pertama kali. Jadi waktu itu ceritanya, Pak, aku mau migrasi ke Compose gitu. Kenapa harus Compose? Jadi reason apa yang bikin kamu ngeyakinin saya bahwa saya bakal ngebolehin kamu pindah ke Compose? Kayak gitu. Itu manajer saya pertama kali. Dan yang pertama kali ditanyain juga apa coba? Dari segi performance gimana? Kalau kita pindah ke Compose? Kayak gitu. Itu yang jadi pertanyaan sering tanya sama manajer aku. Tapi aku jawab gini. Kita nih dari awal sini aja nih sebelum ada state flow, ya state flow-nya punyanya Google, kita bikin state sendiri. Jadi emang dari awal kita tuh widget tuh udah terpisah. Gitu. Artinya kita tuh domain-nya tuh udah composition, bukan yang imperative way. Kayak gitu loh. Kalau kita pakai composition, number of istilahnya tuh kerjaan nih bakal lebih simpel ketika kita gunain recomposition gitu kan. Karena emang dari awal kita buat nih udah composition semua gitu. Nah ngapain kita mempertahankan imperative way sementara di kita aja yang existing itu udah pindahnya arahnya tuh ke composition kayak gitu loh. Terus composition tuh enaknya apa? Bisa loss couple. Artinya kalau ada satu komponen yang rusak gitu, misalkan kayak mobil nih ya, ada mobil nih ya, yang rusak bannya aja gitu kan. Kalau yang lama kita harus ganti mobilnya juga buat ngebenerin bugnya.
gitu kan. Walaupun baknya itu cuma ada di ban doang, kayak gitu. Sementara kalau kita pakai composition, yang rusak ban, yang diganti ban juga, kayak gitu loh. Dari segi cost efisiensi itu jauh. Beli mobil sama beli ban murahan mana? Iya kan? Kecuali mobilan ya, kayak gitu. Nah itu yang hal yang jadi concern terbesarnya kita. Kenapa kita migrasi ke kompos ya? Karena hal tersebut gitu. Dulunya lagi banyak sih sebenarnya yang itu lebih ke bisnis sih. Gitu. Jadi kalau misalkan dari segi teknikal, karena kita pengen lebih efisiensi, lebih cepat juga developmentnya untuk new feature ke depannya. Kalau misalkan ada yang aneh-aneh dari UI kan kita bisa bikin lebih fleksibel di kompos. Gitu. Kalau dipraktikkan susah ya. Gitu. Itu alasan terbesar. Mungkin bisa jadi. Oke, apa ya? Aman? Pindah ke kompos ya teman-teman. Oke, aman ya? Aman. Oke, terima kasih Mas Dery. Itu pertanyaan penutup kita untuk hari ini. Oke, sebelum kita migrasi ke main stage ya teman-teman. Untuk tadi teman-teman yang udah bertanya, maka ada sesuatu dari kita. Tapi sebelum ke depan, kita mau ada penyerahan dulu untuk para fasilitator, speakers kita yang hebat-hebat ini ya. Oke, Kang, punten itu. Kembali.